Orang alim itu kadang tidak melakukan sunnah, alasannya ya karena itu sunnah. Jadi kalau nggak dikerjakan pun nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa afdhalus shalah wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita fikih bagian terakhir. Sekarang adalah sunnah-sunnah wudu. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu yang jika dikerjakan itu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak ada berdosa. Nah, ini makanya karena kita ini tahu sekarang. Nah, ini bedanya, katanya beliau Syekh Mar'i Hasan Rashid, beliau mengatakan orang alim itu kadang tidak melakukan sunnah, alasannya ya karena itu sunnah. Jadi kalau nggak dikerjakan pun nggak masalah. Jadi orang alim itu kadang tidak mengerjakan sunnah, ya dianggapnya karena sunnah, bukan sesuatu yang penting. Bukan. Sebaliknya kadang orang-orang awam, orang-orang yang standar, hanya orang masyarakat umum, awam itu masyarakat umum, itu mereka malah memaksakan diri untuk melakukan kesunahan karena itu sunnah. Karena itu ingin membuktikan bahwa mereka itu menunjukkan cintanya kepada Nabi ya dengan melakukan sunnah itu. Jadi bukan lagi hitung-hitungan masalah pahala. Itu menunjukkan bahwa dia cinta. Ya, saya kalau ngelihat orang-orang aba-aba di masjid itu kadang dari subuh ndak pulang, nunggu sampai isyrok, sholat. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya kok ndak pernah lihat sampean sholat isyrok. Hendak saya pengen sholat isyrok di rumah. Berarti kan seakan-akan mereka menganggap sholat sunnah isyrok itu seakan-akan sesuatu yang jangan ditinggalkan. Nah, ini pentingnya. Nah, dan kita ini, saya punya teman namanya Gus Mahrus. Gus Mahrus putranya Kiai Ihsan Nur. Itu beliau mengatakan, kita ini masih membedakan ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Kita kalau sholat sunnah dengan sholat wajib itu kira-kira khusyuknya sama apa enggak? Atau bacaan-bacaan ketika sholat wajib dengan sholat sunnah itu kita samakan apa enggak? Enggak kan? Karena merasanya ini sunnah. Kita kalau sholat wajib seumpama baca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira gitu kan. Habis itu baca surat Al-Fatihah, habis itu baca surat-surat. Pokoknya lah kita usahakan sesempurna mungkin kan gitu. Kalau sholat wajib. Kenapa kalau sholat sunnah kok tidak dilakukan seperti itu? Karena sunnah. Itu alasannya itu, karena sunnah. Ya, ini bahaya nih. Pikiran-pikiran seperti ini harus bahkan Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kalau sholat wajib itu bahkan disuruh yang ringan-ringan. Yang sunnah yang berat. Nabi itu sholat fardu ya bacaan suratnya surat pendek-pendek. Tapi kalau sudah sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud, sekali berdiri Al-Baqarah. Tapi kalau ngimami tidak mungkin kan. Ya, makanya Rasulullah itu bahkan sholat sunnahnya ini yang sangat baik sekali. Rukuknya lama, sujudnya lama. Gitu. Nah ini sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu banyak sekali. Cuman rata-rata yang ditulis di kitab-kitab apapun ya yang sering akan kita kerjakan saja. Ya di sini asyaratul asya. Sunnah wudhu itu ada 10. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Karena bismillah ini ya disunahkan ketika kita mau melakukan hal-hal yang baik. Disunahkan tuh bismillah. Fadilahnya bismillah sangat besar sekali. Ya kalau mau cerita tidak selesai saat ini. Ya. Ini baca bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita wudhunya di dalam kamar mandi ya dalam hati saja baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi ma'lina. Membasuh kedua telapak tangan. Jadi kan kalau kita mau wudhu mungkin kan apa?
apa membasuh kedua telapak tangan, memastikan bahwa telapak tangan ini suci seumpama. Tapi ini disunahkan tidak dicelupkan ke air yang sedikit. Ya, kalau memang airnya itu banyak dalam jeding, tidak masalah kita masukkan. Tapi kalau airnya sedikit ya. Tapi saya ini pendapat saya ya, tanpa ada dasar dalil yang bagus. Tetap lebih sopan ketika kita tidak memasukkan air itu ke dalam wadah. Jadi kita apa? Kita ambil canting saja, kita gini kan. Karena enggak itu kalau jeding kita pribadi tidak masalah. Kalau jeding itu punya masjid, enggak semuanya orang itu apa punya anu yang sama, jijik kadang. Makanya di Masjid Agung, kalau zaman ingat masa kecilnya Ustadz Diko ini, dulu ada kolam besar untuk wudhu itu, ada kolam besar. Nah sekarang tidak ada itu, dibersihkan, diganti apa? Diganti pancoran. Ini salah satunya mungkin air akan lebih irit. Yang kedua yaitu mengurangi orang-orang yang jorok. Kadang orang apa? Kumur-kumur, disemprotkan lagi ke situ. Ya kan? Nah, untuk mengurangi, menanggulangi kejorok-jorokan seperti itu ya. Kan. Tapi apa namanya? Alasannya Rasulullah SAW kenapa tidak memperbolehkan tangan kita kalau mau wudhu itu apa? Dicelupkan ke sana. Itu kan hadisnya sudah itu. Ketika kita bangun tidur. Karena kita tidak tahu tangan kita ketika tidur itu apa? Menyentuh area-area kemana untuk menanggulangi saja. Yang ketiga al-matmat wal instinshak, kumur-kumur dan memasukkan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah ini makanya kalau kita melakukan wudhu dengan sempurna, ya badan kita akan bersih. Alasannya apa Ustaz? Memasukkan air ke dalam hidung. Katanya Rasulullah SAW itu setan itu ketika kita tidur itu setan tidurnya di khoisyum, ada di lubang hidung kita. Jadi ketika kita masukkan air ke dalam hidung, setan itu bangun, setan lari. Nah makanya kalau sama ngantuk-ngantuk itu bangun tidur mau tahajud itu, kalau air nggak dimasukkan ke sini gampang ngantuk lagi. Ya masukkan, ini keluarkan. Ini al-matmat wal indinsyak. Kumur-kumur. Kenapa di sini kok digandeng jadi satu? Karena sunahnya bareng, Ustaz. Kumur-kumur dengan masukkan air ke dalam itu sunahnya bareng. Jadi ngambil satu air, nah sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dimasukkan ke hidung. Bukan kumur-kumur sendiri, masukkan air sendiri. Nah, sunahnya itu satu kali ngambil itu untuk dua hal sekaligus itu. Air dimasukkan saat ada orang-orang itu kalau butuh maunya istinsyak tapi ngambil air cuma dibuat bersihkan ujung hidung, itu bukan istinsyak. Istilah istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung, ya jangan banyak-banyak menghirupnya. Ya sakit kalau masuk ya. Intinya di lubang hidung itu apa? Masuk. Ya, jadi sunahnya apa? Satu kali ngambil ini untuk dua hal itu. Andai kata memang enggak, ya enggak apa-apa. Enggak dapat sunahnya bareng. Ya, jadi sunah itu kalau dihitung banyak nanti. Di sini kan tidak dijelaskan kan. Ditambahi lagi sunahnya di dalam ini ada sunah membarengkan itu. Seperti orang pakai imamah. Pakai imamah. Pokoknya bulatkan apa? Bulatkan kain di kepala itu namanya imamah. Dapat sunah pakai imamah. Tapi sunah bentuknya lain. Sunah warnanya lain. Nabi kalau pakai imamah warnanya hitam. Ya berarti kalau pakai hitam ya dapat sunah lebih, sunah warna. Pakai hijau, putih, merah ya nggak dapat warna sunnah. Puterannya semaunya sampean ya nggak dapat sunnah puteran. Tapi kalau zaman muternya seperti itu. Makanya ini butuh guru, Ustaz. Ini kalau teman-teman di Yaman itu biasanya kalau mau pulang habis mondok 4 tahun, 10 tahun, itu mau pulang tuh pasti minta apa? Minta sanad. Jadi biasanya Habib Umar tuh apa? Kita ngasih apa? Sorban, nanti Habib Umar tuh memutarkan di kepala kita. Oh, seperti itu. Ya. Dan itu ada aturannya, ya. Wah, Mas, dan istinsyar di sini tidak disebutkan. Istinsyar itu mengeluarkan
air yang kita hirup tadi. Jadi bukan cuma disedot tapi tidak dikeluarkan. Di sini tak ditulis. Wa masu jami'ir ra'si. Yang keempat adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap sedikit bagian dari kepala wajib fardu. Tapi kalau mengusap seluruh yang ada di atas kepala itu hukumnya sunnah bagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik mengusap seluruh yang ada di kepala itu hukumnya wajib. Seluruh. Repot kan? Nah, makanya di hal-hal tertentu Imam Syafi'i ini sangat berat sekali. Di bagian tertentu ya ringan. Contohnya yang berat sama Imam Syafi'i, bab haid. Berat. Harus lebih dari 1 hari 1 malam, harus tidak boleh lebih dari 15 hari, berat sekali. Contohnya yang berat Imam Syafi'i nikah. Harus ada wali, harus ada saksi, banyak, berat, paling berat Imam Syafi'i. Tapi di bagian Imam Syafi'i enteng, pokoknya 1 rambut saja dia sudah selesai. Imam yang lain enggak, harus seluruh kepala. Menggosok ini sunnah kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik harus wajib digosok. Jadi kalau kita Imam Syafi'i memasukkan air, masukkan tangan ke dalam air saja digoyang sudah cukup, Ustaz. Digosok gini sunnah Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik wajib, nggak cukup cuma digoyang, harus nah, seperti itu. Makanya kita nggak usah pakai mazhabnya imam-imam yang lain. Kita fokus pada mazhabnya Syafi'i. Mau Syafi'i saja kita nggak tak selesai-selesai. Pas gampang menggunakan mazhabnya orang lain. Ya enggak apa-apa sebenarnya, tapi kita ini kayak tidak menghormati jerih payahnya Imam Syafi'i. Gampang pindah ini, pindah itu. Ya, saya punya teman Zat. Ini nikah dengan mazhab Hanafi. Dia pindah Hanafi. Karena suaminya Hanafi. Kemudian cerai, balik lagi ke Imam Syafi'i. Enggak masalah sebenarnya, ya, tapi ya Imam Syafi'i mungkin ya tersenyum saja. Ya kan? Imam Syafi'i seperti itu. Kamu tidak niat kamu ini. Ya. Tapi tidak masalah, saat ada aturannya. Boleh kita menggunakan mazhab imam yang lain. Yang penting imam 4 ini, jangan imam-imam yang lain. Ya, 4 ini ada aturannya. Habis 4 ini tidak boleh. Ya, wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap kedua telinga, baik yang dalam ataupun yang luar, dengan air yang baru. Apa maksudnya air yang baru? Tidak boleh sisa-sisa air dari membasuh kepala. Seumpama kepalanya bukan cuma diusap, Ustaz. Kepalanya dibasuh, kan ada yang aneh kan. Ini tidak boleh langsung diginiin, tidak boleh. Harus mengambil air yang baru. Ya, nah, sunahnya, nah ini tangan ini, jari telunjuk ditaruh di lubang telinga. Nah, yang jempol ditaruh di belakang. Yang jempol ini ya tugasnya cuman ke atas ini. Ke atas ini tugasnya. Ya, yang ini tugasnya berjalan sesuai dengan jalurnya telinga kita. Jadi bukan cuman gini-gini tuh. Ya. Jadi ya, semuanya ini dipastikan terkena air biar bersih saja. Dan ini banyak saat nanti membasuh telinga itu, mengusap telinga ini sunnah. Tapi sunnahnya juga masih banyak lagi. Kemarin ada ketika kita membasuh muka, sunnahnya juga mengenai telinga. Terus basuh telinga sendiri. Terus setelah membasuh telinga ini nanti ada lagi saat ngambil air, diginikan 3 kali. Ya, sekalian ngambil untuk leher. Nah, ini sunnah nanti yang kita temukan di mungkin kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Tapi pada umumnya ini. Jadi mengusap telinga itu bukan cuma terkena air, tapi dijalankan jari kita ini kita jalankan seperti ini. Ya, ini penting dipraktekkan kepada anak-anak. Kadang kita itu meninggalkan anak-anak dengan kebodohan ya karena kita tidak mengajari. Orang tuanya alim tapi anaknya nggak diajari. Ya, meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Makanya Syekh Hasan Hito itu kapan orang kenapa sih rata-rata anaknya orang alim itu kok nggak diajari sendiri? Karena beliau nggak punya waktu untuk itu.
Makanya katanya Ustazah Syifa itu, Syekh Hasan Hito itu menyempatkan mengajari anak-anaknya itu dengan mewajibkan makan bersama. Jadi ketika pagi sarapan itu nanti sambil ngobrol, yang diobrolkan ilmu. Orang alim kok, yang diobrolkan ya ilmu. Kita ini dulu ketika mondok itu dapat ilmunya itu ketika nganterkan kiai. Kalau cuma di kelas ya dapatnya fa'ala yafulu fa'lan, ja'a zaidun ra'atu zaidan marartu bi zaidin. Kan di kelas, tapi ilmu-ilmu yang lain yang luas-luas, cerita-cerita yang seperti itu nggak ada ujungnya, itu kita dapatkan ketika nganter kiai. Ya nganter kiai konjengan itu sepanjang jalan cerita kiai ngobrol. Karena orang alim yang diobrolkan ilmu, seperti orang bisnis. Ya selama perjalanan yang dibahas ya bisnis. Ya memang harus seperti itu. Ya, makanya tetap harus menyempatkan waktu untuk mengajari anak kita sendiri. Ada orang yang beranggapan tak bisa, Ustaz. Anak orang tua itu ngajari anak tidak bisa. Itu kan kamu. Jangan ajak orang itu seperti kamu. Kamu kan yang nggak bisa. Oh, banyak kok orang yang bisa. Makanya almarhum Kiai Abdul Manan Syukur punya pondok NH, muasisnya NH itu ada anak-anak pondok itu bilang, enak Gusnya, tidak pernah belajar. Kalau pagi tidur, bangun tidur main, beda motoran kemana-mana. Kiai kan ngajar di luar, ceramah seakan-akan putra-putra ini terbengkalai. Enggak, katanya putranya beliau, Abah itu kalau datang jam 11 malam itu kita sudah wajib nunggu di ruangan. Jadi beliau datang seret itu diajar anaknya. Sampai jam 1, jam 2 gitu. Bukan berarti ya pagi tidur ya tadi malam itu memang belajar. Atau dikasih tugas tinggal setoran hafalan, setoran menerangkan, setoran pemahaman. Gitu Ustaz. Ya. Jadi jangan, anak kita ini adalah investasi kita. Jangan investasi itu pahalanya kita berikan kepada orang. Kita ajari dasar-dasarnya. Bapaknya Ustadz kok, bapaknya Kiai, anaknya dasar-dasar alif ba ta sa jim, ja'a zaidun ra'atu zaidun diajari oleh orang lain. Eman itu. Kalau diajarkan ke orang lain, sebanyak apapun dia membaca, ya nanti pahala terbesarnya diberikan kepada yang ngajari. Siapa yang ngajari? Ternyata bukan kita sebagai orang tuanya. Kan eman ini. Ya kecuali memang orang tuanya tidak tahu. Nah, masa tapi kalau orang tuanya tahu, eman sekali. Yang keenam adalah watakhlilul lihya al-kassah, ya, menyela-nyelai jenggot yang tebel. Ya, kalau jenggotnya tipis seperti kita ini, ya, ini wajib terkena air, wajib dalam-dalamnya ini wajib terkena air. Jenggotnya wajib basah semua. Nah, kalau jenggotnya itu tebel, kan kita sulit untuk memastikan air itu nyampe ke kulitnya ini, maka sunnah saja menyela-nyelai. Nyela-nyelainya sunnahnya gini, dari bawah, bukan gini, ya, sunnahnya dari bawah. Ya, sunnahnya tangan seperti ini, bukan gini. Sunnahnya tangan itu seperti ini. Sunnahnya kaki, pakai jari kelingking, dari kelingking kiri bagian bawah. Jadi namanya menyela-nyelai, tapi caranya yang berbeda. Ini untungnya kalau ngaji. Kalau enggak ngaji wis pikirannya sendiri, nyela-nyelai apa katanya saya, ya enggak. Ini pentingnya guru yang punya sanad, yang sanadnya ini nyambung ke Rasulullah, bukan ngarang sekarang bedibi semaunya sendiri. Dia itu ada kata-kata menyela-nyelai, berarti menyela-nyelai umumnya seperti itu ya seperti itu. Tidak bisa. Ya, saya tanya sekarang. Sunahnya setelah makan itu kan mengulum jari, ya kan? Mengulum jari itu normalnya seperti apa sih? Normalnya orang mengulum jari setelah makan. Normalnya ya dimasukkan gitu kan? Loh, itu kalau tidak punya guru, ya mengulum
yang kita pahami seperti itu, kita menerangkan kepada santri murid seperti itu, karena kita tidak punya guru. Dimasukkan kan ya, begini. Ternyata tidak seperti itu. Nabi itu nggak mencontohkan seperti itu. Jadi Nabi itu jangan sampai membuka mulut. Jadi yang kotor ini apa? Gini. Seperti itu. Dan yang sunnah di kolom itu cuma 3, Ustaz. Ini toh. Karena Nabi sunnahnya makanya ini. Kalau kita kan di kolom semua 5. Karena kita pakai semua. Ya. Tapi itu dapat sunnah cara mengulum. Sunnah mengulumnya ya yang penting apa? Tangan hasilnya bersih. Itu sunnah ngulum. Tapi sunnah caranya ada lagi. Tapi sampean juga jangan menerangkan bahwa Nabi mengulumnya seperti yang sampean bayangkan. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, andai kata agama ini semuanya harus sesuai dengan akal kita. Orang membasuh apa? Sepatu ketika kedinginan, itu yang dibasuh itu bukan bawahnya, atasnya. Kan harusnya yang dibersihkan bawahnya kan? Tapi yang dibasuh atasnya, yang dibersihkan atasnya, kan aneh. Makanya tidak masuk akal. Ya, agama itu ada 2, Ustaz. Dibagi menjadi 2. Ada lillah, kita ibadah itu lillah, kita nggak tahu alasannya. Allah maunya seperti itu ya sudah, seperti itu. Ada yang lillah karena ada alasannya. Kalau ada alasannya, alasannya hilang, ya hilang juga itu. Contoh seperti kalau orang berpikir makan babi itu karena mengandung cacing pita. Loh kalau sekarang cacing pitanya kita matikan dengan cara kita bikin ramuan, ya kan? Kita bikin apa? Formula, direndam, diapakan, cacing pitanya mati. Berarti kan halal kan? Harusnya kan seperti itu. Tapi bukan, babi itu tidak boleh dimakan ya karena lil illah. Karena jorok, Ustadz. Babi itu jorok. Emang yang jorok cuman babi. Etek itu jorok kan? Tapi bukan karena joroknya, karena Allah menginginkan kita tidak makan babi. Alasannya kita tidak tahu. Kalau alasannya ada, alasan itu hilang, maka keharamannya juga akan hilang juga. Untuk apa? Untuk menguji sepercaya apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu toh. Karena nggak beralasan. Pernah teman saya itu saat Kiai Barizi Soleh dengan Kiai Arif Rahman Asy'ari. Ini keluar dari kampus, izin keluar. Pas datang balik ketemu sama Syekh Muhammad Hasan itu, dipanggil, orang 2 ini dipanggil. Dari mana? Dari pasar, Syekh. Sudah izin tadi? Sudah. Ya sudah. Kamu langsung ke mahja, langsung ke asrama. Kamu saya hukum. Loh, kan kita sama-sama keluarnya izin. Kok satu enggak? Kok satu disuruh ya ke asrama, yang satu kok dihukum? Apa kata beliau? Loh, saya pengen hukum kamu, kok saya enggak pengen hukum dia? Saya cuma pengen tahu sebersih apa hatimu kepadaku. Kalau kamu benar-benar cinta, enggak bakalan protes. Tapi benar-benar cinta, enggak apa-apa. Oh, saya dihukum oleh orang yang saya cintai kok. Saya tidak akan protes, kan gitu. Kalau masih cuman saya yang dihukum itu kan ada alasannya kan. Karena beliau tidak mengucapkan alasannya, ya Anda jangan minta alasan. Berarti beliau sedang menguji secinta apa kamu kepada, katanya Syekh Abdul Jalani, la yataladzadu bil bala illa man arafal mubli. Orang itu tidak akan mencintai satu cobaan kecuali dia tahu siapa yang memberi cobaan. Kalau yang memberi cobaan itu adalah orang yang kita cintai, kita tidak mungkin marah. Anak yang kita cintai menghabiskan makanan kita, ya kan? Kita pergi kerja, waktunya pulang ternyata makanan habis. Tapi kalau kita tahu siapa yang menghabiskan, ternyata cinta yang menghabiskan tadi itu. Siapa yang menghabiskan ini, Ma? Tadi ini, oh cinta, kenapa makanannya Bapak dihabiskan, kan gitu. Iya kan? Karena tahu bahwa yang menghabiskan tadi itu
adalah orang yang kita cintai, kita nggak akan masalah. Ya, jadi kita belum tahu siapa yang belum kenal siapa yang memberi cobaan. Anda kata dikasih cobaan, mau maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil, terserah. Punyanya Allah. Inna lillahi, kita ini punyanya Allah. Wa inna ilahi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita masih sedih berarti kita merasa itu punya kita. Kita beli terus hilang, kita beli terus rusak, kita beli sesuatu terus dicuri. Naudzubillah, kita punya anak kemudian meninggal, ditangisi, enggak apa-apa ditangisi, cuma enggak usah bersedih hati. Wah, Allah yang punya diambil lagi sama yang punya kok. Ngapain harus bersedih? Ya, tadi kok jadi tukang parkir sama mau Pajero, mau Fortuner, mau truk yang masuk ke parkiran, diambil lagi sama orangnya. Iya biasa saja, harusnya biasa saja kan. Karena tidak merasa memiliki. Loh kita ini merasa memiliki, terlalu merasa. Istri kita itu bukan punya kita, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu kadang terlalu merasa memiliki. Sekarang ini zamannya selingkuh, ya sudah, istri yang selingkuh ya selingkuh, ya sudah kasihkan. Barang busuk itu akan berkumpul dengan barang busuk di tempat yang busuk, ya kan, di tempat sampah. Tidak mungkin dong orang baik akan dikumpulkan dengan orang busuk di tempat sampah, tidak mungkin. Orang tukang pulung saja tahu kok mana yang harus diselamatkan, mana yang tidak harus diselamatkan. Ya, ini kita belajar bersama-sama. Ya, saling mengingatkan. Tandanya orang mukmin itu seperti itu. Watawasobil haqqi, saling mengingatkan tentang kebenaran. Kita ini bisa saat mengatakan sabar ya ke orang lain yang kena musibah. Tapi ketika kita yang kena musibah, apakah bisa sabar ya, belum tentu. Wa takhlilu asabil yadaini warjilaini, menyela-nyelai tangan dan kaki, jari-jari. Tadi itu menyela-nyelai tangan seperti ini. Loh, kalau nggak dicontohkan seperti ini oleh guru, bisa saja kita gini-gini. Yang penting menyela-nyelai, ya dapat pahala menyela-nyelai. Menyela-nyelai ini hukumnya sunnah ketika memang air ini sebenarnya sudah bisa apa? Bisa masuk dengan sendirinya. Tangan kita ini kan nggak seperti kaki bebek kan, maka sunnah menyela-nyelai. Nah, kalau memang tidak bisa masuk air tanpa harus disela-selai, maka menyela-nyelainya hukumnya bukan lagi sunnah tapi wajib. Contoh ada orang yang sangat lengket sekali, ya kan, harus dibuka gini, masih butuh dibuka air supaya bisa masuk, maka membuka ini hukumnya wajib, karena supaya air bisa masuk, dengan syarat itu tidak menyakiti. Tapi kalau itu menyakiti, maka hukumnya haram menyela-nyelai. Baru tahu kan sampean? Kayaknya ngaji ke Ustaz Satiri. Keren. Yang menyela-nyelai hukumnya bukan satu di sini, cuman sunnah kan ya. Hukumnya bisa wajib ketika memang air itu tidak bisa masuk kecuali kita sela-selai. Hukumnya juga haram kalau sampai menyela-nyelai tadi sampai menyakiti. Ya, seperti itu. Itu untungnya kalau sekolah di Imam Syafi'i seperti itu. Detail ya, detail. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Mendahulukan yang kanan dan yang kiri ini cuman ada di dua hal, tangan dan kaki. Muka ndak usah, yang kanan dulu dibasuh kemudian yang kiri ndak. Telinga ndak. Karena kita bisa melakukan itu bersamaan, maka sunahnya bersamaan. Kalau tangan, ya hidung nggak usah, yang kanan dulu, yang kiri dulu, enggak. Karena tangan ini sulit untuk kita lakukan bersama. Nah, sunahnya ingat, sunah-sunah mendahulukan yang kanan. Di dalam wudhu itu cuma tangan dan kaki. Nanti di mandi lain lagi. Wa thaharatu salatan. Sunahnya meniga-kalikan. Satu kali saja sebenarnya cukup yang sempurna. Ya, meniga-kalikan ini hukumnya juga bisa haram loh. Jika memang air itu sedang sulit. Jika memang air itu adalah air wakaf. Jadi ada orang bikin sumur khusus untuk berwudu, maka kita harus mengeman-eman, mengirit-irit air ini. Meniga-kalikan bisa saja hukumnya makruh. Bisa saja hukumnya haram ketika dan ini
menggunakan air untuk bersesuci ini selain air yang dipergunakan untuk minum. Jadi kalau ada air itu yang digunakan khusus untuk minum, kemudian kita buat wudhu, itu kita lihat itu. Kalau masih ada air yang lain, maka hukumnya haram. Tapi kalau memang tidak ada air lagi, memang lagi musim sulit air, boleh. Seperti kita punya air galon kan ya, yang khusus diperuntukkan untuk ternyata kita males yang mau ke jeding mau wudhu pakai air galon itu. Nah, tidak boleh itu haram. Wal mualatu. Terus menerus itu berarti apa? Kita membasuh anggota selanjutnya sebelum anggota yang sebelumnya ini apa? Kering. Ya, ini sunnah saja Ustaz. Ya, sunnah saja. Sebelum batal. Seumpama kita sedang wudhu, membasuh muka, ternyata dipanggil oleh orang tua, disuruh apa-apa. Kemudian apa? Selesai disuruh, kita menyambung lagi membasuh tangan, tidak masalah, asalkan di antara tadi belum ada batal. Ya, seumpama habis basuh apa muka, disuruh orang tua ternyata kentut seumpama ketika bersentuhan dengan perempuan, maka ya batal ngulangi dari awal. Ini menurut fikih, tapi menurut Gus Baha lain lagi. Apakah batal wudhunya? Belum dikatakan batal, belum selesai kok dikatakan batal. Belum selesai kok dikatakan gagal. Ya kan? Paham ya? Baru kalau sudah selesai dinilai, sudah nyampe basuh kaki ini dinilai bagaimana wudhu saya, bisa dikatakan sah atau tidak. Baru basuh muka kok dikatakan batal atau tidak, tak bisa. Keren Gus Baha itu, keren. Saya itu salah satu fans beratnya Gus Baha. Karena ada apa? Cara berpikir yang kita mungkin selama ini belum pernah terbesit, belum pernah terfikirkan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak disebutkan di sini membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, ditambahi surah Al-Qadar. Ini katanya ada satu buku dari Ustadz Ali Mukhtar, ada 18 amalan kecil yang ini bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Salah satunya ini membaca doa setelah wudhu. Nah, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, jadi eman-eman kalau habis wudhu jangan lupa baca doa setelah wudhu plus ditambahi surah Al-Qadar. Apa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini jarang disampaikan. Jangan disampaikan. Kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kalau mereka nanti menyampaikan lagi, pahalanya kita tidak karu-karuan. Ya, kayak kita itu sudah punya aktif coming pasif income ya, pasif. Jadi kita tuh nggak butuh kerja untuk mendapatkan uang. Orang-orang kaya kan seperti itu, yang kerja karyawannya, ya kan, juraganya jalan-jalan kan gitu. Iya. Ya, kalau pengen punya mobil baru, iya bos, makanya kamu harus kerja yang rajin biar saya bisa beli mobil. Yang beli mobil kan juraganya kan ya, iya, karyawannya cukuplah sepeda Astrea Grand saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.